Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita rencanakan ya, maka kajian tafsir kita kita awali atau kita lakukan dari awal juz amma ya. Kemarin kita sudah membahas pertengahan terakhir, maka boleh kita katakan ini dari pertengahan, dari setengah awal ya, dari awal hingga setengah dari surat An-Naba ya, dari surat An-Naba dan seterusnya. Mungkin karena cukup panjang suratnya ya, kita bagi menjadi dua pertemuan ya, dalam satu pertemuan ya, setengah dari surat ini, nanti setengah kelanjutannya adalah di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu sama-sama. Ya, saya baca nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an
ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Sampai sini dulu Bu ya. Ini nggak tahu bisa selesai atau tidak. Yang jelas kita coba pahami sedikit-sedikit maknanya ya, satu ayat demi satu ayat ya, karena tadi memang terlambat kita mungkin sedapatnya kita coba pahami. Baik, surat An-Naba ya sering juga disebut dengan surat Amma. Ya, surat apa? Surat Amma ya. Tapi yang lebih dikenal adalah An-Naba ya, dan An-Naba adalah kalimat yang terkandung dalam salah satu ayat atau ayat kedua dari surat ini, Anin Naba'il Azim. Ya, naba artinya berita. Makanya Nabi dikatakan Nabi kenapa? Karena dia membawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berita-berita yang terkait dengan perkara-perkara gaib, ya, perkara-perkara akhirat, yaumul akhir dan semacamnya. Ya. Dan ini surat Makkiyah.
Ya, surat An-Naba surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita katakan, surat Makkiyah ya banyak berbicara tentang penguatan keimanan dan akidah, dan juga banyak berbicara tentang ya kepastian dan penekanan akan terjadinya hari kiamat, termasuk surat An-Naba ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu. Ya. Kata-kata amma itu asalnya an dan ma. Jadi an ya tentang ma apa. Ya, ma-nya di sini ma istifham. Ya, cuma digabungkan. Jadi bahasa Arab juga ada kayak gitu tuh, digabungin biar praktis. Ya. Jadi anma jadi amma. Jadi nun pada ainnya dibuang, ma'alif pada ma-nya juga dibuang. Jadi amma. An ayyi syai'in. Tentang apakah yatasa'alu. Yatasa'alu mereka saling bertanya-tanya. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dhum. Ya kalau di sini orang-orang Quraisy, kafir Quraisy bertanya-tanya satu sama lain di antara mereka tentang satu perkara yang mereka ingkari, yang mereka tidak percaya. Tentang apa? Anin naba'il azim. Yaitu tentang sebuah berita besar. Jadi anin naba'il azim ini penjelasan dari apa yang mereka pertanyakan. Ya, mereka mempertanyakan sebuah berita besar. Ya, maka dikatakan di sini bayanul lidzalika syai', penjelasan tentang sesuatu itu. Wa istifham litafhimihi, kata tanyanya itu. Jadi ayat ini diawali oleh sebuah kata tanya untuk ya menggambarkan sesuatu, ya membesarkan sesuatu atau menampakkan sesuatu. Biasa kalau semua kalangan kadang-kadang suka diawali oleh pertanyaan untuk menarik perhatian. Apa yang menjadi atau ini masuk dengan berita besar tersebut? Wa huwa ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Quran, dari Al-Quran al-mustamil alal ba'thi wa ghairi, yang mengandung berita tentang adanya hari kebangkitan dan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW datang kepada kaum Quraisy dan menyampaikan bahwa nanti akan ada hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, telah turun kepada Al-Quran firman Allah. Ya, nah mereka itu bertanya-tanya, orang-orang kafir Quraisy ini apa-apaan bahasanya begitu. Ya. Apa yang dibawa Rasulullah ini, mereka tidak langsung menerima, ya, bahkan cenderung mengingkari. Dijelaskan lagi oleh Allah ayat berikutnya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka pada perkara tersebut mukhtalifun, ya, mereka berselisih. Berselisih di sini antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman ketika mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, sami'na wa ata'na, amanna bima unzila ilaina. Orang beriman, Rasulullah sampaikan akan ada hari akhir, mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Al-mu'minun yusbitunahu, orang-orang mukmin ya mengakui itu, tapi wal kafirun yunkirunahu, orang-orang kafir mengingkarinya. Ya, jadi An-Naba'il Azim adalah berita yang dibawa Rasulullah dari Al-Quran, yang salah satunya muatannya adalah tentang akan datangnya hari kebangkitan. Nah, di sana ada yang beriman, di sana ada yang mengingkari. Itu yang Allah katakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla rad'un, ya, jadi ini kalla ini boleh dikatakan sebagai ungkapan apa? Sanggahan. Sanggahan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang kafir yang
mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya. Apa yang kalian ingkari itu nggak benar, kalah. Tidak benar apa yang kalian ingkari. Kalian kok mengingkari apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Maka Allah katakan saya alamun. Ya. Kata-kata sa menunjukkan apa, Bu? Kemarin sudah saya sebutkan ada saufa, ada sa. Ya, kalau sa adhabu dan saufa adhabu, artinya sama-sama akan. Sa adhabu saya akan pergi, tapi kalau saufa adhabu saya juga akan pergi. Apa bedanya? Kalau sa adhabu pakai sa, saya akan pergi dalam waktu dekat. Ya, saya akan pergi dalam waktu dekat. Ya mungkin semenit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, gitu ya. Saya akan datang sedikit lagi. Itu namanya sa'adhabu. Tapi kalau saufa adhabu, saya mau pergi. Ya, misalnya saya mau pergi haji, saufa adhabu lil haji. Saya mau pergi haji. Kapan? Mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, gitu ya. Itu saufa. Nah, Allah dalam ayat ini menggunakan kata-kata sa. Sa itu artinya dekat. Apa yang kalian ingkari, kata Allah, nanti juga kalian akan tahu. Ya. Ma yahillu bihim ala inkarihim lahu, ya. Apa yang nanti bakal menimpa mereka sesuatu yang dulunya mereka ingkari. Itu yang Allah katakan, kala saya lalu. Oke, kalian sekarang mengingkari. Ntar juga kalian rasakan, kalian ketahui manakala perkara tersebut benar-benar terjadi. Ya. Nah, di sini para ulama katakan Allah menggunakan kata-kata sa, padahal kiamat bisa jadi masih ratusan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian. Tapi ya, Allah gunakan kata-kata saya lamun untuk menggambarkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Jangan merasa dia masih lama, masih jauh, dekat. Ya, sebab kaidah orang Arab itu apa? Kullu atin qarib. Semua yang datang, semua yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Ya. Allah ulangi lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Allah tekankan lagi. Ya, biar betul-betul mereka masuk tuh. Ya. Bahwa apa yang mereka ingkari akan datangnya hari kiamat, nanti kemudian kalian pun akan mengetahuinya. Ya, di sini dikatakan oleh tafsir dalam tafsir Jalalain, ta'kidun, ini penguat. Waji'a fihi bisumma lil idhani bi annal wa'id tsani asyaddu minal awwal. Ya. Dikatakan pakai kata-kata summa kemudian untuk memberikan sebuah peringatan bahwa ancaman yang kedua lebih keras dari ancaman pertama. Summa au ma ta'ala ila qudrah 'alal ba'thi faqala. Nah, kemudian Allah memberikan isyarat tentang kekuasaannya, ya, akan kebangkitan. Ya, artinya orang kafir mungkin akan berpikir, masa kita yang nanti bakalan mati akan dibangkitkan lagi? Itu kan gak mungkin menurut pikiran. Sudah hancur badan kita, sudah tulang belulang, masa mau dibangkitkan? Ya. Padahal kalau orang beriman cukup sudah Allah bilang akan dibangkitkan, kita percaya. Ya. Tapi Allah ingin jelaskan ke mereka betapa kekuasaan Allah itu sangat sempurna, tidak ada batasnya. Ya, jadi kemudian Allah akan sebutkan penciptaannya, bagaimana Allah ciptakan alam ini dengan segala ketelitian, keteraturan,
menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang sangat besar. Sehingga kalau orang memahami ini, mudah bagi dia untuk memahami ketika Allah katakan nanti kamu akan dibangkitkan. Kenapa? Karena menciptakan ini semua Allah bisa, Allah kuasa, apalagi membangkitkan kembali. Kalau bahasa kita itu, yang susah menciptakan dari pertama atau menciptakan kemudian. Yang berat itu menciptakan pertama atau berikutnya. Pertama. Kalau berikutnya tinggal ikut, tinggal jeplak, ya, tinggal meniru, ya, tinggal daur ulang, bahasanya begitu. Nah, yang pertama yang asalnya nggak ada dapat Allah ciptakan. Apalagi nanti ya, itu hancur lalu Allah bikin lagi, ya mungkin sekali. Ya. Makanya berikutnya ayat-ayat berikutnya ini, ya, jadi ayat pertama ini ya, ayat-ayat pertama ini 1, 2, 3, 4 itu adalah sebuah penekanan dari Allah bahwa hari kebangkitan itu pasti. Tidak boleh ada seorang pun yang ngaku beriman meragukan apalagi mendustakan perkara tersebut. Nah, ini yang namanya keyakinan. Ini yang namanya akidah. Harus kita yakini kuat-kuat. Ya, jangan sampai nanti ada orang ngomong nggak mungkin ada hari kiamat, lalu kita tertarik, wah asik nih orang ngomongnya benar juga ya, nggak ada hari kiamat. Ya goyah kita. Padahal berkali-kali dalam Al-Quran Allah sebutkan masalah tersebut. Baik, kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Ya. Jadi kita kalau baca Al-Quran begini aja kadang-kadang nggak nyambung, tiba-tiba Allah ngomong tentang penciptaan bumi. Kenapa Allah ngomong begini? Allah firmankan begini. Lagi-lagi kita katakan karena Allah ingin menjelaskan kepada orang kafir betapa maha kuasanya Allah. Begitu ya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan al-arda, apa arda? Bumi. Mihada. Ya. Ay firasyan kal mahdi. Ya. Yaitu terhampar bagaikan permadani. Ya. Permadani atau juga hamparan. Makanya al-mahdi itu juga sering diartikan apa? Buayan. Ya, ada istilah yang terkenal, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu dari buaya. Ya. Buaya itu apa? Tempat bayi digeretakin gitu ya. Itu kan dia terhampar. Ya, sampai lahat. Maksudnya dari kecil sampai wafat gitu ya. Nah, ayat ini Allah katakan, bukankah telah kami jadikan bumi itu terhampar? Padahal bumi itu bulat apa datar? Ada yang bilang bulat, ada yang bilang datar lah ya. Wah, itu perdebatannya lama nanti ya. Perkara bumi itu bulat atau datar, yang jelas Allah jadikan bumi itu terhampar. Maksudnya apa? Dapat ditinggali. Orang dapat berjalan di atasnya, dapat ditinggali, dapat menjadi hunian dan seterusnya. Coba kalau bumi itu miring aja, naik aja, nggak bisa ditinggal. Ya. Kemudian wal jibala autada. Ya. Dan juga Allah jadikan gunung itu autada. Autad jamak dari watat. Apa watat? Pasak ya. Jadi biasa itu pasak itu yang paling gampang kalau orang bikin kemah, ya ada kayu atau besi untuk mengikat tali kemah, itu namanya watat, itu namanya pasak. Ya. Jadi kami jadikan jibal dama dari jabal, ya, sebagai pasak. Tusbitu bihal ard, yang mengokohkan bumi, kama tusbitul qiyam, sebagaimana kemah dikokohkan bil autad dengan pasak. Wal istifham lit takrir. Pertanyaan yang ada dalam ayat ini, bukankah kami jadikan bumi terhampar?
itu bukan Allah pengen bertanya, tapi Allah ingin menegaskan, kami telah menjadikan bumi terhampar dan gunung-gunung sebagai pasang. Memang ya mungkin bisa dicari ya penelitian dan kajian bahwa gunung itu memang Allah ciptakan juga untuk mengokohkan bumi. Ya, meskipun gunung nanti ada meletus segala macam, tapi gunung itu fungsinya dia ibarat akar ya, atau pasak yang mengokohkan bumi. Karena gunung itu bukan cuma yang di atas, yang ke bawah juga dalam. Ya, yang ke bawah juga dalam. Baik, kemudian apa lagi? Wa khalaqnakum azwaja. Ya. Dan kami ciptakan kalian azwaja, pasangan dzukuron wa inatha, laki dan perempuan. Ya, ini sunnatul. Ya, ada laki ada perempuan. Jadi nggak laki sama laki, nggak perempuan sama perempuan. Ya, jadi yang ada adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus. Ya. Kalau Adam dan Agus nggak jadi nanti. Ya, makanya itu adalah penyimpangan. Ya. Penyimpangan yang sekarang ramai dibicarakan sebagai penyimpangan orientasi seksual. Ya. Padahal Allah sudah ciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Begitu ya. Dan itu sudah sunnah Allah sejak dulu sampai sekarang. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian subata. Apa subata? Rahatan li abdanikum. Sebagai tempat atau waktunya istirahat untuk badan dan tubuh kalian. Ya, makanya sering banget diingatkan tidur yang cukup. Nah, ini nasihat yang cocok buat kita. Tidur yang tanpa nasihat biasanya udah kita jalani. Kadang kelebihan juga. Tapi ada orang yang memang susah tidur ada. Atau memang jarang tidur atau kurang tidur. Itu secara kesehatan nggak bagus ya. Banyak sekali ya, penyakit yang yang ditimbulkan apabila kadar tidur seseorang kurang. Apalagi kalau usianya sudah mulai lanjut. Nah, itu tidurnya harus berkualitas. Nah, itu sesuatu yang diperhatikan dan memang sudah Allah katakan tidur itu istirahat bagi mana. Ya, tidak ada memang kalau kita perhatikan ya, di saat sibuk, di saat lelah apapun, ya, istirahat yang paling baik itu ya tidur. Ya, kita mau minum apa, makan obat apa, kalau belum tidur, kira-kira bisa nggak? Tergantikan nggak susah. Ya, tetap di bawah tidur. Oh, mungkin sesaat tidur itu kadang sudah bisa mengembalikan kebugaran, kesegaran. Ya, memang luar biasa itu sudah Allah atur. Ya, sudah Allah atur agar kita atur tidur kita. Ya, khususnya di malam hari. Di siang hari juga ada sunnah tidur. Apa namanya, Bu? Namanya apa tidur siang itu? Qailullah. Itu sunnah. Ya. Kalau bisa siang ada tidurnya. Baik sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Gak apa-apa sebelum zuhur juga gak apa-apa. Ya. Jam 11 tidur, bangun jam 12 gak apa-apa. Atau habis zuhur. Ya, apa setengah jam, seperempat jam. Itu sunnah. Qailullah namanya. Ya. Nah, itu juga bagus ya. Di samping itu juga anjuran ya, dan juga memang dari segi kesehatan modern juga dianjurkan. Ya, meskipun agak repot ya kalau orang kerja di kantor. Ya, cari-cari cari-cari pojokan dikit ya, atau pora-pora apa gitu ya, nunduk kepalanya. Ya. Itu bahkan di beberapa negara maju katanya dikasih tuh kesempatan fasilitas dia untuk tidur sedikit. Ya, karena memang tidur itu ya, sangat bagus bagi kesehatan. Asal tentu saja
proporsional, diatur. Ya kalau tidur melulu ya sakit juga. Ya. Jadi tidur sedikit, ya. Secukupnya lah ya. Kalau kita kadang-kadang sedikit-sedikit tidur, nah itu repot. Ya. Pelor, tau nggak pelor? Nempel molor, nah itu. Ya. Baik. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam libasa. Ya, libasa itu dari kata-kata libas, apa libas itu? Baju, pakaian. Apa fungsi baju? Menutup. Nah, Allah umpamakan malam itu seperti baju. Kenapa? Menutup kita. Dengan apanya? Dengan gelapnya. Satiron bisawati. Ya, jadi malam itu menutup kita dengan gelapnya. Yang ini juga isyarat agar di waktu malam pun kita gunakan untuk istirahat, tidak banyak beraktivitas. Ya, bahkan kalau bisa itu ya selesai sholat isya, ya, plus kalau mau kita tambah sholat ba'diyah, sholat witir sudah. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan makruh, atau Rasulullah katakan tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Ya. Tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Ya. Kita repotnya kadang-kadang acaranya habis isya, baru mulai. Ya, itu sudah kurang ini juga. Ya. Yang sesuai sunnah itu habis isya. Makanya juga kalau dalam kajian ini satu-satunya sholat yang sebenarnya dianjurkan kita tunda itu sholat isya. Ya, jadi kalau para ulama bilang sholat isya itu sunnahnya diakhirkan, bukan di awal waktu. Ya, ini kalau buat ibu-ibu cocok. Kalau bapak-bapak masalahnya ada perintah untuk sholat berjamaah. Berjamaah kalau dia tunda, dia nggak berjamaah. Karena biasanya berjamaahnya di awal waktu. Ya. Di akhir waktu tuh bukan di akhir menjelang sholat subuh, bukan. Di akhir waktu tuh di akhir waktu, ya, jadi sebenarnya waktu isya itu yang benar, bukan yang benar ya, yang utama itu waktunya cuma sampai pertengahan malam atau sepertiga malam pertama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, waktu sholat isya itu kalau bisa jangan sampai kita lakukan lewat dari sepertiga malam pertama. Paling lambat jangan sampai lewat dari setengah malam pertama. Gimana sepertiga malam pertama hitungnya? Dari mulai jam 6, maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 lah anggaplah ya. Kemudian subuh jam 4.30 ya, kira-kira begitu ya. Itu berapa jam tuh kira-kira? 11 jam lebih dikit lah ya. Itu dibagi 3. 11 jam bagi 3 jadi berapa? 11 bagi 3 jadi sekitar 3,5 jam lah ya. 3,5 jam, dari jam 6 3,5 jam, 7, 8, 9, setengah 10. Setengah 10 itu sepertiga malam pertama. Jangan sholat isya di atas ini, kecuali kalau kita ketiduran, sibuk dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau kita luang, selonjoran aja dari maghrib, ngomel ini, ngomel itu sampai jam 11, itu kebangetan itu namanya, lalai. Kecuali kalau kita capek ketiduran, bangun-bangun jam 12 seperti itu. Gak apa-apa ditunda selesai jam 9. Maksudnya ditunda kenapa, Bu? Kenapa ditunda maksudnya? Sunnahnya ditunda agar sholat isya kita itu betul-betul agenda terakhir kehidupan kita di hari itu. Habis sholat isya kita tidur. Habis sholat isya kita tidur. Ya, jadi bagus tuh, udah pas tuh, sesuai dengan ajaran teori-teori kesehatan modern itu udah sesuai. Ya, sudah sesuai. Ya. Jam 9, jam 10 sudah mati semua tuh lampu. Kadang-kadang lampunya semua mati, HP-nya hidup. HP-nya hidup. Makanya ada anekdot seorang suami yang pakai selimut gitu kan. Kemudian di bawah suami saya ada karomahnya. Ada sinar keluar dari perutnya, pas dibuka selimutnya lagi megang HP.
Jadi memang bagusnya segera tidur. Ketika segera tidur, bangunnya segera nggak? Ya, jadi memang problem kita itu bukan masalah bangun tidurnya, tapi masalah mengawali tidurnya. Kalau tidurnya malam, ya bangunnya susah. Bukan susah. Ya, bangunnya susah. Jadi dulu kalau masih kecil, biasanya kalau sudah acara dunia dalam berita, tahu nggak baca dalam berita? Tahu? Tua semua sini berarti ya. Kalau anak sekarang nggak tahu tuh dunia dalam berita. Jam berapa dunia berita dulu? 9 ya. Itu biasanya udah selesai itu udah tuh TV dimatiin segala macam, tidur dan enak zaman dulu sih sebenarnya. Suasana udah sepi, dah keluar udah males, ya, udah gelap gitu ya. Itu udah tidur enak, gitu ya. Nah, saya pernah menyaksikan hal ini justru diterapkan oleh orang-orang luar. Ya. Kita memang kadang-kadang budaya kita udah mulai bergeser, budaya perkotaan, malam-malam kemana, keliuran. Itu sebenarnya bukan budaya Islam. Malam-malam jalan ke mall kemana, ya enak juga malam-malam memang. Ya, apalagi udah banyak pertunjukan ini. Saya pernah ke Sydney, keliling-keliling itu malam-malam habis isya. Itu melewati rumah-rumah udah persis kayak rumah di perkampungan ya. Sepi dan rata-rata lampunya mati. Cuma lampu taman saja. Misalkan sama teman, itu nggak ada orang. Ada Ustaz, itu mereka memang orang sini ya. Orang sini itu kalau siang memang full mereka kerja. Kalau udah malam sudah mereka istirahat full. Gak pulang. Nah kata dia, kalau ada rumah malam-malam masih terang itu biasanya rumah orang Asia, termasuk orang Indonesia. Jadi seorang Indonesia itu rumahnya masih terang. Jadi mereka juga menerapkan bagus ya. Nah ini juga gimana caranya tuh biar kita atur itu. Katakan jam 9, jam 10 sudah tidak ada aktivitas, maka kita istirahat. Nah kemudian berikutnya waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk ma'asya, waktan lil ma'ayish ya, waktu untuk mencari penghidupan ya, jadi malam untuk istirahat, siang untuk penghidupan. Meskipun tentu ini tidak bisa semua orang begitu ya. Kalau kondisi khusus, kadang ada orang-orang yang memang malamnya dia harus beraktivitas, tugas dan lain. Tapi standar umumnya mestinya begitu. Kemudian wabanaina fawqakum sab'an shidada, ay sab'a samawat ya. Dan kami bangunkan untuk mereka ya, di atas kalian ya, kami bangunkan di atas kalian sab'an. Apa maksud sab'an? 7 lapis langit. Shidada, jam'u syadidah. Shiddah itu artinya jamak dari syadidah, artinya apa? Kuat. Jadi ibu sekalian, langit yang kita lihat itu seakan-akan apa tuh? Langit itu seakan-akan sesuatu yang lembut, yang halus. Dia bangunan sama seperti bumi, bahkan kuat. Jadi bangunan. Ya, kalaulah ya kita bisa ke langit, kita bisa nampak di atas langit. Jadi dia bangunan kuat. Makanya itu tentu kekuasaan Allah. Ya, diciptakan bangunan di atas bumi. Ya, langit yang sedemikian kuat, 7 lapis langit sama dengan bumi. 7 lapis bumi. Ya, muhkamah, muhakkamah. Artinya bukan cuma kuat tapi rapi. Nggak asal-asalan, ya. La yu'tharu fiha murur zaman, dan nggak laku, nggak rusak. Udah sekian abad itu Allah ciptakan langit, berabad-abad mungkin ribuan tahun tidak rusak. Itu Allah katakan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya. Kemudian wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sesuatu yang terang menerangi ya, wahaja ay waqadan, yang sangat terang ya. Apa? Matahari. Jadi Allah katakan matahari sebagai sirajan wahaja. Sirah itu pelita yang menerangi dan sangat terang ya. Allah jadikan itu.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat. Al-mu'sirat ini ada yang mengartikan angin, tapi yang lebih banyak mengartikannya awan. Awannya pun bukan sekedar awan yang sudah mengandung unsur air hujan. Ya, mu'sirat. Nah, uniknya mu'sirat ini kalau segi bahasa namanya dari kata asor. Asor apa? Peras. Di peras itu asor. Kalau bahasa Arab, jus, ya, perasan buah, apa bu bahasa Arabnya? Nggak ada yang tahu. Perasan buah, jus, asir. Asir itu kalau umroh, kalau Masjidil Haram atau Mekah itu ada asirah, gitu ya. Itu toko jus, ya, buah. Jadi Allah gambarkan itu awan yang sudah mengandung air itu mu'sirah. Jadi seakan-akan awan itu tinggal dia peras aja keluar air hujan maksudnya. Ai as-sahabat allati hanalaha antumtir, ya. Awan yang dikit lagi akan hujan, kalau mu'sir. Nah, ada juga makna mu'sir itu anak perempuan, ya, orang perempuan ya. Allati danat minal haid, yang udah mau keluar haid. Ya, saya nggak tahu, belum pernah haid masalahnya. Jadi orang katanya kalau mau keluar haid perutnya suka melilit, ya gitu loh. Ya iya aja lah ya. Ya itu dikatakan mu'sir. Ya, mu'sir karena biasanya ya sakit perutnya itu tanda akan keluar. Jadi ini memang banyak sekali Allah ungkapkan dalam bentuk bahasa-bahasa kiasan. Jadi awan itu dikatakan seperti perasaan itu karena dia nanti akan mengeluarkan air. Dan kami turunkan dari balik awan yang sudah siap hujan itu ma'an sajjaja, air yang banyak, ya, air yang tercurahkan. Linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, air itu nanti tujuannya juga apa? Untuk menumbuhkan, mengeluarkan habba. Habba itu benih, ya. Kalsinto seperti benih gandum, padi dan seterusnya. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Ya, ganti seperti pohon tin, pohon mangga, pohon apa. Jadi Allah turunkan air hujan dari balik awan, dan kemudian nanti dari hujan tersebut tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, wajannar, ya, dari mulai benih kecil, pohon, akhirnya membentuk apa? Membentuk jannat. Jannat itu dari segi makna bukan surga, tapi kebun. Jannah itu kebun, ya, alfalfa, ya, yang lebat, ya, aimul tafah, jamul afif, ya, yang lebat. Yaitu ibu sekalian, ini semua, ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Ini semua Allah sebutkan untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah yang sempurna. Dia ciptakan alam ini dengan penuh keteraturan. Artinya apa maksudnya? Apa maksudnya Allah jelaskan itu? Untuk menyampaikan dan menggambarkan kalau Allah mampu berkuasa menciptakan ini semua, maka pasti Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan kembali, ya, makhluk khususnya manusia setelah mereka dimatikan, yaitu pada hari kiamat. Ini juga untuk memberikan gambaran ibu sekalian bahwa perkara akidah itu patokannya bukan akal. Jadi bukan akal yang menentukan, tapi wahyu. Perkara agama secara umum patokannya bukan akal, tapi cuma untuk memahami wahyu, memahami akidah, kita harus menggunakan akal. Paham gak? Jadi bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal. Justru kita butuh akal. Cuma yang menetapkan dasar-dasar akidah dan agama adalah wahyu. Kenapa kita meyakini adanya hari kiamat? Ya wahyu berbicara. Itu bukan ketetapan akal. Bukan hasil dari perenungan seseorang, bukan. Bukan hasil dari kesimpulan seorang nabi, dia mikir sendiri, tidak. Dia dapat wahyu disampaikan kepada umatnya, dan bahkan Allah tuntun kita. Ini cara untuk memahaminya. Memahami hari kiamat gimana? Gampang. Allah ciptakan sudah semua alam ini, sebelumnya tidak ada. Nanti Allah ciptakan lagi, mungkin gak?
sangat mungkin. Itu cara alur kita berpikir ya agar dapat menerima dan meyakini keyakinan tentang datangnya hari kebangkitan. Baik, Ibu sekalian, saya kira sampai sini aja ya, karena memang sudah siang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf tadi saya agak lambat datangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ada yang bertanya? Atau sudah cukup siap? Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau ada hajat ada kebutuhan nggak apa-apa. Ada. Sudah ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang tidur berkualitas, perasaan saya juga tidurnya rasanya kurang gitu. Artinya berkualitas itu apa lamanya kita tidur, apa sedikit tapi nyenyak gitu. Berkualitas. Kenapa kalau itu tidur paling ini 3 jam setiap malam. Sudah bangun ya? Tidak terlalu. Ya. Itu jadi tandanya orang tua begitu guys. Tidurnya nggak bisa lama. Saya juga sudah mulai kayak gitu modelnya. Sedikit ada gangguan langsung bangun dan susah tidur lagi ya. Susah tidur lagi. Alhamdulillah ya memang banyak yang mengatakan bahwa tidur berkualitas itu yang paling penting memang nyenyaknya, tenangnya. Jadi ketika kita bangun walau sebentar itu sudah dapat mengembalikan kebugaran. Ya. Jadi memang itu yang memang tidak mengapa Ibu kalau memang seandainya 3 jam kita udah bangun dan kita segar, bangun saja. Ya ikuti lakukan berbagai aktivitas, apalagi kalau malam kita bisa beribadah dan seterusnya. Kalau ternyata ngantuk lagi ya tidur lagi aja. Ya, tidur lagi saja, nggak apa-apa. Jangan kita paksakan, kita udah bangun susah tidur, kita pengen paksain merlemin, malah jadi berat. Bangun saja, bangun. Kalau memang kita bisa berwudu, sholat, baca Al-Quran segala macam. Kadang-kadang biasanya kalau udah gitu ngantuk lagi. Kalau udah wudu, sholat, ngantuk lagi. Tidur saja lagi nggak apa-apa. Ya, insya Allah kita atur ya, mudah-mudahan subuhnya bangun, kita pakai alarm dan seterusnya. Ya, jadi tidak masalah hal seperti itu. Ya. Apalagi kalau siang ya, saya kira kalau siang malah cukup sekedarnya. Ya, kita tidur ya setengah jam, 1/4 jam sudah bangun, ya bangun saja. Biasa orang kalau udah bangun melakukan berbagai aktivitas akan lebih mudah, ya, akan lebih. Jadi memang betul bahwa tidur berkualitas itu ya memang kalau lihat anjuran medis kalau orang tua itu berapa lama, berapa jam biasanya tidur? Ya, 7 atau 8 jam lah ya. Cuma kayaknya agak susah juga tuh sampai dapat 7-8 jam tuh. Ya, udah kadang-kadang mulai tidurnya lama, bangun tidurnya bisa cepat. Meskipun itu mungkin beda-beda orang juga sih. Ya. Kalau saya lumayan lama juga kalau tidur. Begitu. Tapi itu tadi kalau agak sedikit terganggu akan cepat bangun. Jadi kalau memang kita terbangun di malam, ya bangun saja, bagus itu malam. Sudah bangun mumpung, terbangun kita bangun. Ya kita sholat. Biasanya kadang-kadang suka ngantuk lagi. Ya, kadang-kadang malah ngantuknya menjelang subuh, nah itu ujiannya juga. Itu ujiannya. Nggak apa-apa, tidur bahkan ada sunnah tidur sebelum subuh. Bahkan kalau sunnahnya itu bukan tidur sih, rebahan ya. Jadi habis sholat tahajud segala macam,
Sebelum subuh itu kita rebahan, berbaring. Ya, cuma biasanya rebahan pulas juga. Nah itu ada sunnah seperti itu, rebahan atau sedikit berbaring sebelum sholat subuh. Jadi tidak mengapa, saya kira itu asal kita merasa fresh saja. Tapi kalau kadang-kadang tidurnya kurang lalu dia nggak nyaman, nah itu patut dicari tuh ya. Mungkin bisa konsultasi juga ke dokter ya dan seterusnya, atau diupayakan ya suasana tidurnya kamar atau apa begitu betul-betul tenang, dan juga suasana hati juga ya, suasana hati ya dibuat nyaman dan tenang ya, sehingga tidurnya mungkin lebih nyenyak. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada fadilah atau keutamaan membaca menghafal ayat pertama sampai ayat 10 surat Al-Kahfi. Keutamaannya itu apa sih, untuk apa? Terlindungi dari Dajjal. Nah, kalau kita tidak menghafal gitu ya, terus hanya membaca saja gitu, apakah utamanya itu tetap terangkut atau enggak gitu? Itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, memang yang dianjurkan menghafal. Tapi dalam hadis itu kata-kata hafizah juga mudah-mudahan dapat masuk kalau kita membaca. Ya, kalau kita membaca. Tapi yang disebutkan dalam hadis adalah siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Insya Allah gampang kok itu. Kalau kita betul-betul niatkan untuk hafal 10 ayat saja, insya Allah satu surat juga hafal. Kalau kita niatkan hafal, insya Allah. Ada yang udah hafal surah Al-Kahfi? Belum ya? 10 ayat aja dulu lah. Ya. Jadi memang yang disebutkan dalam hadis yang menghafal, ya, agar dia selamat dari fitnah Dajjal. Tapi paling tidak, kalaupun kita baca, mudah-mudahan masuk dalam mana hafidhah itu. Ya. Siapa yang menghafal? Sebab bagian dari menghafal juga tentu membaca. Ya. Setidaknya kalau belum hafal, yang paling tidak dibaca. Mudah-mudahan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita. Kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita, jauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Ya, yang sakit juga semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, saya 2-3 hari ini kepala saya berat sekali. Ya, tadi pagi-pagi saya paksa Mekah. Ya, juga mohon juga doa untuk istri saya yang sedang sehat juga. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan semua kita yang sakit juga semoga Allah berikan kesembuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, hamdulillah, mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا. اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا
min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.